Yang ketiga, kita akan menyusun eco questions. Yang keempat, kita akan belajar mengenai keywords dan juga match terms. Dan yang terakhir adalah kita akan mencari artikel melalui database yang dimiliki oleh PH. Ya, langsung saja kita bahas satu persatu. Literatur review digunakan sebagai metode penelitian. Jadi sebenarnya literatur review ini bukanlah penelitian yang original sifatnya, karena kita mengambil berbagai jenis artikel yang sudah dipublish dan sudah di peer review harusnya. Nah, jadi kita kumpulkan dan kemudian kita rangkum, sehingga pada literatur review kita melakukan 3 hal yang penting, yaitu yang pertama summarize. Jadi kita summarize semua artikel-artikel yang kita dapat. Kemudian yang kedua, kita sintesis. Jadi kita sintesis apa hasilnya dari masing-masing. Dan yang terakhir adalah analisis. Kita analisa apa yang akan kita gunakan untuk penelitian selanjutnya. Jadi literatur itu sendiri dapat berasal juga dari buku, artikel, report, ataupun yang lainnya. Nah, pada literatur review ini akan membantu peneliti menemukan penelitian sebelumnya dan apa gaps yang akan bisa dilakukan di penelitian selanjutnya. Jadi itulah ya sebagai overview sebagai dari literatur review. Selanjutnya apa? Kenapa kita harus melakukan review gitu kan? Nah, yang pertama kita mengidentifikasi nih apa yang sudah dipelajari sebelumnya oleh penelitian sebelumnya, apa yang sudah didapat oleh mereka dan apa yang bisa kita bikin di penelitian yang baru sekarang. Kemudian kita mengetahui yang update dari penelitian sekarang. Kemudian kita menggabungkan temuan sebelumnya kepada praktek, khususnya di bidang keperawatan, kita bisa apply di praktek. Kemudian kita bisa menciptakan sebuah kerangka baru atau teori baru. Dan yang terakhir, kita mengidentifikasi topik atau pertanyaan yang masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut atau lebih mendalam. Nah, jenis-jenis literatur review mungkin kalian sudah tahu ya, bahwa sering mungkin kalian mendengarkan kakak-kakak kalian melakukan literatur review gitu. Nah, tapi secara garis besar literatur review ini dibagi menjadi 5 gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas satu, quantitative evidence base, qualitative evidence base, mapping evidence base, meta evidence base, dan juga modes of evidence synthesis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di kuantitatif terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah narrative review, kemudian yang kedua scoping review, yang ketiga systematic review, dan yang terakhir adalah meta analisis. Pada kualitatif kita hanya memiliki satu, yaitu qualitative evidence synthesis. Pada mapping evidence synthesis kita memiliki yang namanya evidence map. Yang keempat yaitu adalah meta evidence, kita melakukan umbrella review dan juga yang disebut dengan integrative review. Dan yang terakhir, modes of evidence synthesis, kita memiliki rapid review dan juga living review. Jadi ada banyak macamnya, ada 9 jenis yang dikelompokkan menjadi 5 bagian besar. Nah, yang mana yang mau kita lakukan gitu kan? Namun untuk kalangan S1 biasanya yang paling sering ini sudah saya warnain ya, bahwa kita akan sering menggunakan narrative review, scoping review, dan juga systematic review. Selanjutnya kita akan belajar kenapa sih kita menggunakan berbagai jenis ini gitu kan. Nah, untuk yang pertama kuantitatif, kita mau mengumpulkan ya semua penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif, karena tujuannya adalah kita mau melihat prognostik, kita mau melihat diagnostik, kita mengumpulkan studi observasional. Berikutnya kualitatif, kita mau mencari tahu, menggabungkan hasil penelitian-penelitian atau pengalaman-pengalaman yang sudah ditulis secara garis besar gimana pengalamannya. Kalau mixed method berarti kita gabungkan yang kuantitatif dan juga kualitatif. Pada mapping evidence kita memetakan bukti aja tanpa kita menggabungkan hasil-hasil yang sifatnya statistik. Dan yang terakhir itu meta evidence synthesis, berarti kita menggabungkan hasil dari systematic review dan juga scoping review. Kita akan bahas yang paling sering dilakukan di S1. Yang pertama adalah narrative review atau sering disebut sebagai traditional review. Narrative review ini merupakan review yang paling simple karena dia membuat ringkasan atas sebuah topik. Contohnya kita mau bikin topik tentang nyeri pada pasien yang mengalami cancer. Gimana tuh reviewnya berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, contohnya bisa dilihat a narrative review of acute care nurses experience nursing patients with intellectual disability, underprepared,
communication barriers and ambiguity about the role of caregivers. Jadi dia ini mencari tahu apa yang sudah ada di literatur sehingga dia tulislah sebuah naratif review. Nah, pada naratif review biasanya kita tidak melakukan pencarian literatur yang sistematis. Jadi kita hanya cari aja sembarang, kemudian kita sintesa apa yang kita dapat dari pencarian yang tidak sistematis tadi. Apa kemudian menjadi kekuatannya? Dia lebih fleksibel karena kan bisa masuk banyak gitu, karena kita tidak membatasi kan. Jadi dia lebih fleksibel, tapi akan cenderung menyebabkan bias. Reporting guidelines yang digunakan dia tidak memiliki reporting guidelines yang spesifik. Jadi itulah yang naratif review yang paling sederhana dari review. Kemudian kita belajar mengenai berikutnya adalah scoping review. Scoping review kita membuat scope, jadi kita bikin petanya. Dari peta ini akan kelihatanlah research gap apa yang sudah diteliti sebelumnya. Nah, beda dengan naratif review yang tadi, kalau scoping review kita melakukan pencariannya itu yang lebih sistematis. Kemudian ada kriteria inklusi, artikel-artikel mana yang akan masuk. Kekuatannya adalah dia mengeksplor kesenjangan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Tapi dia ini tidak menggunakan critical appraisal, jadi dia tidak menilai si artikel yang sudah didapatkan. Biasanya reporting guidelines yang digunakan adalah Prisma SJR. Ini adalah contoh dari scoping review. Jadi judulnya bisa dilihat ya, The Roles of Nurses in Supporting Health Literacy, a Scoping Review. Jadi dia mencari beberapa artikel dari database. Kamu bisa baca di metode di sini. Dia menggunakan Science Direct, ProQuest, HG Journal, dan dia akhirnya menemukan 13 artikel. Jadi itu yang namanya sistematis. Jadi bisa ya dibedakan antara naratif dan juga scoping review. Kemudian berikutnya adalah systematic review. Dari namanya aja sudah jelas ya, systematic. Berarti kita menggunakan pencarian literatur yang sistematis, yang komprehensif, yang terstruktur, dan penilaian artikelnya ada. Kalau tadi kan scoping review tidak ada ya penilaian artikelnya. Kalau yang ini systematic review dia punya penilaian artikelnya. Jadi kekuatannya apa? Metodenya cukup ketat sehingga biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengerjakan sebuah systematic review. Dan reporting guidelines yang dipakai adalah Prisma 2020. Ini adalah sebuah contoh tentang systematic review. Judulnya aja bisa dilihat ya. Systematic review titik 2, nurses safety attitudes and their impact on patient outcomes in acute care hospitals. Jadi dia akan menggunakan yang tadi yang sistematis tadi, dia akan menggunakan databases, bisa dilihat di sini. Mereka menggunakan Medline, mereka menggunakan Scopus, WOS. Nah, kemudian dikumpul-kumpul sehingga menjadi ada 6 artikel yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikutnya meta-analisis ya. Meta-analisis berarti lihat dari namanya yang meta-analisis, berarti dia menggunakan analisa statistik. Jadi menggabungkan penelitian-penelitian yang serupa secara statistik dan kita mengukur. Jadi kita ulangi lagi, bukan diulangi sih, menggabungkan hasil-hasil statistika dan kita analisa lagi kembali hasil si statistiknya tadi. Jadi kekuatannya adalah dia akan meningkatkan efek statistik. Jadi contohnya sebuah penelitian mengatakan bahwa obat A 90% bisa mengurangi nyeri. Penelitian yang kedua bisa menyebutkan obat A 80% bisa mengurangi nyeri. Penelitian satu lagi menyebutkan obat A 70% bisa mengurangi nyeri. Nah, hasilnya 70%, 80%, 90% kita analisa ulang lagi sehingga meningkatkan kekuatan statistiknya. Jadi berapa persen sih nyeri bisa dikurangi dengan obat ini? Gitu ya. Tapi dia sangat sensitif pada heterogenitas. Artinya kalau pada penelitian A dia menggunakan pasien yang cancer, penelitian B dia menggunakan pasien yang operasi. Nah, itu sulit karena dia beragam. Jadi sangat sensitif ketika subjeknya itu sangat beragam. Kemudian reporting guidelines yang biasa digunakan adalah Prisma dan juga ditambah. Ini contohnya ya. Meta-analysis of the association between the nurse work environment in hospitals and 4 set of outcomes. Bisa dilihat di sini bahwa mereka menggunakan sistematik yang tadi mereka mencari di databases hingga akhirnya dari 308 artikel mereka memasukkan 40 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Mau bisa baca nanti ya, saya sudah siapkan linknya di masing-masing review-review yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah qualitative evidence synthesis, berarti yang tadi yang sudah kita bahas ya, kita menggabungkan penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif.
Oke, jadi metodenya ada tematik. Jadi kita berdasarkan tema. Kamu sudah belajar sebelumnya bahwa penelitian ada dua ya, satu kuantitatif, satu kualitatif. Nah, yang kualitatif kan biasanya paling banyak itu dia menggali perasaan, menggali pengalaman. Nah, tema-tema itu yang sudah akhirnya akan kita kumpulkan menjadi satu, apa yang didapatkan. Sehingga kekuatannya apa? Wawasan tentang topik tertentu itu akan lebih dalam lagi. Tapi ada satu hal yang menjadi kekurangan, bahwa studi ini biasanya sulit untuk digeneralisasi. Reporting guidelines yang digunakan adalah menggunakan NTRQ. Oke. Ini adalah contoh dari qualitative evidence synthesis, judulnya Clinical Research Nurses Expectations and Realities of Their Role. Titik 2, a qualitative evidence synthesis. Nah, ini bisa dilihat ya, mereka juga menggunakan databases, yaitu Medline, Embase, PubMed, ProQuest, dan akhirnya mereka melaporkan terdapat 20 papers yang masuk yang akan mereka sintesis. Jadi itu tadi yang kita pelajari. Untuk kalangan S1 biasanya paling sering yang tadi aja ya, jadi ada narrative review, scoping review, systematic review, meta-analisis, dan kualitatif evidence synthesis. Jadi ada 5 yang paling sering kalian gunakan, dan untuk lebih jelasnya gimana metodenya, kamu bisa baca masing-masing di link yang sudah saya sediakan. Ini yang tadi reporting guidelines apa ya Bu gitu ya. Nah, ini adalah reporting guidelines-nya. Ini juga bisa diklik, nanti akan saya share linknya. Itu ada gimana caranya kita mereport sebuah artikel. Nanti akan dilihat, nah apakah artikel ini ada abstraknya, kalau ada di yes, begitu. Masing-masing ada ya, Prisma SCR, Prisma 2020, Prisma Network Meta-Analysis, dan juga NTRQ. Oke, nah pada saat kita mencari sebuah artikel kan nggak cuma kayak nyari doang gitu ya. Nah, kita juga harus membutuhkan yang namanya framework. Contoh, kita masukkan di Google, kita mau cari tahu tentang ada nggak hubungan antara pola tidur dan pola makan gitu. Kamu bikin keywordsnya di Google itulah yang namanya frameworks. Nah, pada review beda-beda cara kita bikin frameworksnya. Nah, pada systematic review biasanya kita menggunakan PICO frameworks. Kepanjangan adalah patient atau populations, I-nya adalah interventions, C-nya adalah comparisons, O-nya adalah outcome. Tapi kadang-kadang bisa juga ditambahin dengan T atau S, jadi PICOT atau PICOTS. T-nya adalah time dan S-nya adalah setting. Kemudian pada scoping review biasanya kita menggunakan PCC, yaitu populations, concept, dan context. Dan pada qualitative evidence kita menggunakan SPICE, settings, perspective, interventions, or exposure, or interest, comparison, dan juga evaluations. Bu, yang narrative review yang mana gitu? Nah, yang tadi ya. Jadi kalau narrative review atau traditional review, kita tidak menggunakan systematic researching. Jadi kita nggak menggunakan framework atau keywords ketika mencari di narrative review. Kemudian next. Nah, pada systematic review yang tadi PICO, kan tadi ingat ya, P-nya adalah patient, population, or problem, I-nya adalah intervention, C-nya adalah comparison or control, O-nya adalah outcome. Jadi dilihat di sini P, siapa pasiennya, siapa populasinya. Interventionnya adalah apa yang mau dikasih. Comparisonnya atau kontrolnya adalah siapa yang mau kita bandingkan. Outcome-nya apa hasilnya. Di sini bisa dilihat ya, saya kasih contoh. P-nya populasinya adalah current smokers ages 18 until 35. Jadi perokok usia 18 sampai 35. I-nya mereka yang mendapatkan low sodium diet, jadi diet rendah garam. C-nya dibandingkan dengan usual diet, jadi nggak ada pembatasan garam. O-nya outcome-nya kita mau lihat adalah reduce blood pressure, jadi pengurangan tekanan darah. Jadi research question-nya adalah in adult with hypertension, does a low sodium diet compare to usual diet reduce blood pressure? Gitu ya. Oke. Kemudian pada PCC yang scoping review, kita tadi kan menggunakan PCC ya, population sama tadi seperti yang PICO. Siapa yang mau kita cari? Konsepnya kita mau kasih intervensi apa? Fenomena apa? Atau outcome-nya yang gimana? Dan C-nya, konteksnya, specific setting-nya itu yang mau gimana. Jadi ini adalah contohnya, adolescents age 13 until 18, asthma self-management, dan United States.
Jadi research question yang bisa dibentuk adalah how do American adolescents age 13 to 18 self-manage their asthma. Jadi gimana pada usia 13 sampai 18 di United States dia bisa manajemen dirinya sendiri dalam mengelola asma. Ini adalah yang terakhir, jadi kalau kualitatif kita pakai SPICE ya, SPICE framework. Isinya setting, perspective, intervention, comparison, and evaluations. Setting di mana studinya, perspektifnya adalah mau fokusnya di mana. Kemudian I-nya, suksesnya gimana, comparison bisa dibandingkan dengan siapa. Dan E-nya adalah apa yang sedang dievaluasi atau apa yang sedang diukur. Jadi ini ada contoh, S-nya primary clinic, P-nya hypertension patients, I-nya perceived home blood pressure monitoring, C-nya clinic based monitoring, dan juga yang terakhir adalah satisfaction-nya. Jadi pertanyaannya adalah pada klinik yang primer, bagaimana pasien yang mengalami hipertensi bisa mengukur tekanan darah mereka mau di rumah ataupun di klinik gitu. Oke. Kemudian ini kamu bisa kerjakan sendiri, coba dibikin sendiri ya. Tolong dibuat your own framework. Kamu mau yang mana? Mau pakai Pico kah? Mau pakai PCC kah? Atau mau pakai SPICE? Silahkan dibikin. Dan kira-kira kamu mau melakukan review yang mana? Apakah mau narrative review, scoping review, systematic review, atau yang lainnya? Nah, kita masuk ke dalam berikutnya ya, yaitu Pico. Yang tadi kita akan masukkan ke pencarian kita gitu. Jadi your frameworks yang tadi, yang Pico, PCC, SPICE itu akan kita masukkan ke dalam keywords pencarian kita di databases. Jadi databases atau tempat kita mau cari keywords itu biasanya yang paling sering adalah mesh terms. Jadi kita itu nggak bisa bikin keywords kita sendiri gitu loh. Contohnya gini, orang kita taunya tekanan darah tinggi. Apakah orang luar negeri taunya juga tekanan darah tinggi? Enggak dong. Jadi kita butuh terms yang umum. Jadi kita cari nih, tekanan darah tinggi itu ketika dibikin dalam bahasa Inggris, orang kenalnya dengan apa? Apakah hypertension atau high blood sugar? Jadi kita cari nih, kira-kira keywords yang sering dipakai orang-orang itu apa? Nah, kamu harus mencarinya di mesh terms gitu ya. Ini adalah contoh yang paling sering digunakan itu mesh terms. Kamu juga bisa menggunakan M3, bisa juga menggunakan Psycho, kemudian bisa juga Sinal ataupun yang lainnya. Ini contohnya ya, di mesh terms dia demensia, dan bisa aja sama di beberapa tempat, tapi yang paling sering yang kita gunakan adalah mesh terms. Nah, kita masukkanlah Pico kita tadi ke dalam table ya, dalam table. Nah, masukkan. Ini contohnya aja ya. P-nya adalah elderly, I-nya adalah fall intervention program. Jadi harus bahasa Inggris again. Jadi program dalam pencegahan jatuh. C-nya adalah traditional rehabilitations, dan outcome-nya, hasil yang kita harapkan adalah prevention fall. Jadi research question-nya apa kira-kira? Bisa? Ya. Pada orang tua, kira-kira mana yang paling baik gitu? Apakah fall prevention program dibandingkan dengan traditional rehabilitation lebih bikin mereka mencegah jatuh gitu ya, ketika di bahasa Indonesia kan ya, tapi ketika di bahasa Inggris kan ya, in elderly patients which intervention is better, fall prevention program or traditional rehabilitation programs in reducing fall? Jadi yang mana yang paling bagus untuk mengurangi kejadian jatuh? Nah, ini yang kita masukkan ke dalam keywords, ini yang kita masukkan dalam mesh terms. Nah, ini kamu buka ya, mesh itu dari PubMed, silahkan dibuka mesh. Itu kamu bisa lihat yang saya kasih panah warna merah, mesh database. Kemudian nanti akan muncul kotak yang di bawah ya, sebelah kanan. Masukkanlah keywordsnya masing-masing, mulai dari elderly, kemudian rehabilitation program, false, masukin semua. Nah, ini contohnya dimasukin adalah false. Orang mengenali false itu apa? Oh, ternyata bukan false, tapi accident false. Jadi accident false lah yang akan masuk ke dalam searching kamu nanti. Oke, ini ya contohnya ya. Nah,
Kadang-kadang juga di mesh terms itu dia akan berikan beberapa artikel yang berhubungan dengan keywords yang kita cari. Ini contohnya dia kasih nih, preventing falls in acute care and innovative approach. Di sampingnya kalau kamu lihat nanti akan ada mesh terms. Kamu klik nanti akan muncul di situ mesh terms yang disediakan oleh si PubMed. Ternyata falls, kamu bisa masukin falls, accident falls, prevention falls, dan lainnya. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan keywords kamu dari mesh terms, kamu masukkanlah itu ke dalam builder terms-nya. Jadi kan tadi kita pakai PICO ya. P yang tadi elderly, E ada fall prevention program, C traditional rehabilitation, dan O preventing falls. Nah, kemudian kok ada ya Bu di situ ada or n itu namanya boolean. Kita belajar ya. Nah, yang ini jadi yang tadi ya, si mesh terms itu adalah keywords. Nah, keywords ini mungkin akan memiliki synonyms. Jadi kita cek di mesh terms itu ada nggak synonymsnya. Nanti akan muncul ya. Nah, ketika kamu contohnya nih, kamu tulis di mesh terms ya, nanti kamu bisa coba ya. Kamu tulis depression. Nanti di situ ada synonyms. Synonymsnya adalah depressive symptoms, depressive symptom tanpa S, symptom depresif, emotional depressions, depression emotional. Nah, lalu kita mau pakai yang mana Bu? Kita pakai mesh-nya yang tadi depressions or synonymsnya. Jadi ini depression atau yang synonymsnya. Jadi nanti ketika pencarian semua yang mencakup kata-kata itu akan masuk. Gitu. Ini contohnya ya, depression or depressive symptoms ada tanda bintang. Berarti nanti yang mau pakai S dan tidak pakai S akan masuk. Kemudian or symptom depresif, ya kan ada dua ya, depressive symptom, symptom depresif boleh, ya kan, boleh digabung atau dibalikin gitu. Or emotional depression, yang mana yang mau dipakai? Jadi kalau masukkan mesh terms-nya dan kalau masukin yang si synonymsnya. Nah, ini adalah sebuah video bagaimana kamu mencari mesh terms. Jadi pada masing-masing mesh terms dan synonyms kita combine dia menggunakan boolean or. Jadi contohnya yang tadi elder kan elderly, mesh termsnya kan elderly. Synonymsnya ada banyak, contohnya synonymsnya ada ages, geriatric, berarti elderly or ages or geriatric gitu. Jadi boolean or itu menggabungkan dua atau lebih mesh dan juga synonyms termsnya. Oke. Kemudian kita menggunakan boolean and ketika kamu mau menggabungkan PICO. Jadi yang tadi ya, prevention program or synonymsnya and elderly apalagi and C-nya apa, O-nya apa. Jadi begitu selanjutnya. Oke.
Nah, lalu di mana kita bisa mendapatkan artikel-artikel yang kita mau butuhkan? Mungkin kita di Indonesia sering banget ya, kita bilang kita baca jurnal. Salah ya. Yang kita baca itu adalah artikel. Nah, lalu jurnal itu apa? Jurnal itu adalah kumpulan dari artikel-artikel. Jadi artikel itu akan digabungkan menjadi satu, disimpan di dalam bentuk jurnal. Kemudian jurnal itu akan disimpan, digabungkan semuanya, dikumpulkan dalam bentuk databases. Nah, kamu ketika mau mencari artikel, kamu jangan cari di Google. Memang sih kita biasanya ini ya, mau pengen banget cari di Google biar gampang gitu. Padahal itu akan memberikan kamu jawaban yang salah. Nah, kamu bisa menggunakan electronic resources. Kita kita menyebutnya dengan nama databases. Dan UPH sendiri memiliki banyak databases ya. Jadi ini adalah sebuah video. Kamu bisa melakukan pencarian databases yang ada di UPH, khususnya yang berkaitan dengan nursing. Biasanya kalau nursing itu kita menggunakan apa? Kita menggunakan Medline, PubMed, EBSCO, Sinal, Psychoinfo, Progress, dan banyak hal. Ini contohnya ya, di UPH Library, kamu klik nursing, kemudian kamu cari databases yang di nursing itu ada apa aja. Ada banyak sekali ya. Ada PubMed yang saya bilang tadi yang paling sering, ada EBSCO. Nah, kamu buka aja di situ. Oke. Berikut ini adalah form untuk kita melakukan literatur review. Jadi yang pertama seperti tadi ya, kita sudah bikin formulasi, intervention, comparison, dan outcome sesuai dengan ikut question PCC atau yang lain framework yang kalian buat. Kemudian nanti di search term silahkan dimasukkan untuk mass terms-nya. Di sini ada sebelah kanan dan di sebelah kiri ada English synonym. Jadi masukkan semua yang English synonym di sini. Habis itu nanti di sini ada search database, mau pakai databases yang mana. Di sini saya menggunakan 3 databases, yang pertama PubMed, yang kedua Science Direct, dan yang ketiga adalah EBSCOhost. Kemudian nanti dituliskan di sini tanggalnya kapan, ada alertnya enggak, ada jumlahnya berapa. Terus di sini kita mengikuti flow dari Prisma. Kita mau pakai yang mana tadi? Ada yang Prisma SCR, Prisma 2020 atau yang lainnya. Kemudian berikut ini adalah search strateginya. Jadi kita masukin contoh di PubMed yang pertama yang tadi ya. Jadi heart failure, mass, or semua synonyms-nya. Masukin semua hasil yang didapat. Di sini ada keterangannya ya. Jadi kita kenapa pakai MASH, kenapa kita pakai tiap-tiap IAEB ini. Jadi kalau kita pakai MASH berarti capture all indexed articles under the MASH hierarchy with heart failure. Kenapa kita pakai TIAB? Kita mengcapture semua synonyms dengan adanya heart failure atau cardiac failure di abstrak ataupun di title. Jadi T ini adalah title, AB adalah abstrak. Begitu juga dengan keywords yang kedua, di sini kita menggunakan MASH dan juga kita menggunakan synonyms, dan juga yang ketiga sama aja ya. Dan yang langkah yang terakhir adalah di PubMed itu 1 and 2 and 3. Jadi after semuanya di-combine kita dapat 4 result. Ini adalah di Science Direct, hampir sama dengan tadi yang di PubMed ya, cuman kan ada beda-beda penulisannya mungkin gitu kan. Jadi beda-beda database, beda cara penulisan, tapi ada juga yang sama ya. Yang ini sama ya, dia pakai tutup kurung, buka kurung, dan pakai tanda kutip. Kemudian ini di EBSCO, kalau di EBSCO dia nggak pakai seperti tadi, beda kan. Nah di sini sintaksnya dia pakai MH, mass terms, dan juga ada TX. Jadi beda-beda seperti tadi ya, beda-beda databases, beda-beda cara penulisannya, dan dituliskan berapa jumlahnya. Udah, setelah itu kamu baru lakukan captures. Ini sudah yang saya lakukan ya, captures semua yang sudah dilakukan. Ini di PubMed, ini di Science Direct, dan yang terakhir ini di EBSCOhost. Oke, kalau sudah selesai baru nanti kamu melakukan literatur review matrix yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, semuanya semoga membantu untuk pengerjaan literatur review kamu nanti di penyusunan skripsi.